Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu Akbar, atau dengan ucapan Allahul Akbar. Jadi Akbar itu tambah alif lam fathahnya. Jadi Allahul Akbar. Boleh kan? Boleh juga buat yang ya. Atau dengan Allahul Akbar. Ya. Maksudnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa yakfi Allahu Akbar. Tapi mana yang lebih utama dari Allahu Akbar dengan Allahul Akbar ialah kamalan Allahu Akbar. Itu dia yang biasanya kita ucapkan. Andai kata ada orang mengatakan Allahul Akbar sah saja, ya. Wala yakfi akbarullah. Nah, tidak boleh, tidak sah, tidak sah. Kalau dibalik, akbarnya dahulu, Allahnya kemudian. Akbarullah, ya. Jadi yang boleh Allahul Akbar, Allahul Akbar. Nah, wala yakfi akbarullah. Tidak sah pada ya akbarullah lah. Atau dengan Allahu Kabir sama juga lah. Wala Allahu Kabir, ya. Dan tidak sah juga yang bagian takbir itu Allahu Kabir, ya. Atau Allahu Akbar, azab itu agung juga ya. Nah, tidak sah, belum cukup, ya. Kalau baca Allahul Akbar walaupun artinya maha besar juga, ya. Allahu Akbar. Kenapa? Li'annahu yusammu takbir. Li'annahu la yusammu takbir. Karena sesungguhnya itu bukan takbir. Kalau Allahu Akbar, ya. Ini takbirnya. Wala ar-Rahmanu Akbar. Walaupun Ar-Rahman itu nama Allah juga, ya. Tidak sah kalau dibawanya Ar-Rahman Akbar atau Ar-Rahim Akbar atau lagi lah Al-Ghafur Akbar. Nah, nama yang 99 itu pangkalnya tidak sah, ya. Selain daripada Allahu Akbar, ya. Wa yamurru ihlalu biharfin minallahi akbar, ya. Wa ziyadatu harfin, ya, yughayyirul makna, ya. Dan mudaratlah disalangi dengan huruf daripada Allah Akbar itu disalangi, ya. Wal muradu bil ikhlas ada mudijani ala ma yang bagi bi alam yati bi masalah au ata min ghairi makhrajin, ya. Wa hadza fi ghairi ya al-sal wa ma huwa fala yakunu fi haqqi dan mudaratlah jangan disalangi dengan huruf, nah, dengan huruf daripada Allah Akbar. Nah, berarti waziyadatu harfin yughayyiru makna, menambah huruf yang mengubahkan makna. Kama di hamzah, ya. Allah Akbar tambah panjangkannya Allahu Akbar, ya. Tambah hamzah dibakar, hamzah istifham itu ragu tentang kebesaran Allah. Kalau dibaca apakah Allah itu maha besar, artinya, ya, misalnya Allah sama alif itu baca loh panjang Allahu Akbar, artinya itu apakah Allah itu maha besar, maka rusak. Berarti tidak yakin, ya. Yakin, ya. Setelah mengatakan syak tentang
Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala itu rusak. Syahadat kita rusak. Nah, sholat kita tidak sah. Ya, jangan wa ta'afi ba'dal ba' dan menambah alif sesudah ba'. Apa bacanya? Allahu Akbar. Panjang banyak. Tambah alif sesudah ba' itu panjang. Ini juga tidak sah juga. Ya, rusak juga. Ya. Wa ziyadatu wawin qabla jalalah, menambah waw sebelum Allah juga tidak sah juga. Karena wallahu akbar, tambahnya waw di pangkal ya. Wallahu akbar juga tidak sah. Ya. Wa tadlilu wawin sakinatin wa mutaharikin bainal kalimatain juga ya, menambah ya, waw ya, ada diselangi waw yang mati atau yang berbaris baina kalimat ini di antara dua kalimat, di antara lafzul jalalah dengan akbar itu ditambah waw, sama ada waw itu berbaris mati berarti punya panjang. Allahu akbar berarti panjang, ada waw. Kalau kita baca Allahu akbar takbir kita rusak, tidak sah. Bila takbirnya tidak sah, tentu semua salatnya menjadi tidak sah. Ya. Atau lagi wawnya berbaris, tadi kan mati, berarti panjangnya. Nah, kalau berbaris Allahu akbar itu juga rusak juga. Berbaris Allahu akbar ya. Nah, Allahu akbar ya. Mungkin ada juga orang yang ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jelaskan huruf hamzah. Yang kan dari kawal Allahu akbar, Allahu akbar ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Menambah ya, waw yang mati atau waw yang berbaris di antara dua kalimat. Wa naza ziyadatu maddil alifi allati bainal lam wal ha. Allah, lamnya dia di antara lam dengan ha. Allah sampai bila. Nah, di sini disebutkannya menambah mad panjang mad alif yang di antara lam dan ha ila hadin kepada batas la yurahu yang tidak didapat. Nah, dan ahadun akan seseorang minal qiraati daripada qiraat. Nah, panjangnya ya di sini disebutkan nah panjangnya ya nambah mad alif. Wa kadza yaduru ziyadatu madil alif al-kaina bainal lam wal ha. Mudaratnya dia tidak sah menambah mad alif yang ada di antara lam dan ha ila hadin sampai batas layak ubi yang tidak ada lah berkata dengan dia itu ahadu oleh seseorang minal qurra'i daripada ahli qurra ya. Berapa panjangnya di sini? Wawayat dan kesudahan panjangnya itu wawayatu dari manu tidak anhu dan sudah penghabis sepanjang-panjangnya Quran itu barang yang dinukil daripada mereka itu alamana kalau atas yang barang yang menukil akan dia oleh Ibnu Hajar sab'u alifatin 7 alif alias 14 angka. Bila lagi daripada itu takbirnya ya membaca Allahu Akbar melebihi dari
daripada 14 rakaat maka takbirnya itu tidak apa. Yang bagus itu berapa? Kalau panjangnya orang baca Quran, lafzul jalalah itu 2 rakaat aja. Allahu Akbar. 4 ya, Allahu Akbar. 6 rakaat Allahu Akbar. 6 kali gerak tunjuk Allahu Akbar. Nah, 2 Allahu Akbar. 4 Allahu Akbar. 4 kali gerak. Rakaat itu kan gerak. Ya. Jadi makin sebenarnya kalau yang panjang itu takbirnya macam Allahu Akbar itu kalau kita melantangkannya yang sebenarnya itu lebih sulit. Cuman orangnya itu mungkin dia membacanya. Nah dia lafazkan yang lafaz itu dibaca artinya. Nah, kan kalau usolli fardhu zuhri fa'ala usolli fardhu maghribi salah raka'atin makmuman ada nilai ta'ala. Artinya saya salat fardhu maghrib 3 rakaat sunnah ikut imam karena Allah Ta'ala. Itu yang dibaca kan artinya pada panjang. Artinya itu sebagai fardhu maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah. Tunaikan Allah panjang itu membaca. Sebenarnya membaca dalam hati itu bukan niat, itu baca dalam hati. Yang niat itu ada khusus macam itu. Niat itu berupa satu istilahnya seperti ulang. Kita ingat apa yang kita kerjakan. Nah, teringat, banyak teringat hati supaya Pak Butuh berterima kasih. Itulah niat. Jadi tidak terlalu panjang. Kan paling 4 rakaat ya. Nah, tapi kalau baca Allah panjang itu baca menurut orang umum katanya boleh aja, tapi bukan yang sempurna itu, bukan yang kamaliah niatnya itu, karena dia bukan niat, dia baca arti yang dia baca usolli ya. Tapi yang tidak pakai usolli, tapi dia baca arti itu tadi. Itu bukannya membaca, tapi dibolehkan letakkan aja. Tapi bukan sebenarnya yang hakikatnya itu hakikatul hukmu mahal wa zaman kaifiyatun daftur wa maksudun hasan itu tadi. Kaifiyatun lah hukmu mahal itu hukumnya wajib mahal tempatnya di hati. Mahal dua zamannya pesertaan dengan perbuatan. Muqtarinan bi'amihi ya, sekarang perbuatan. Ya, hakikatul hukmu mahal wa kaifiyatun lain yang dikerjakan tentu lain dalam hati. Kalau sembahyang maghrib tentu bukan sembahyang isya yang niatkan dalam hati, terlintas hati yang niatkan salat maghrib. Kalau terlintas salat salat maghrib lalu terlintas hatinya salat isya yang ia perbuat. Jadi salah niatnya, salah kaifiyatnya. Ya. Syaratnya orang yang berniat Islam. Kalau tidak Islam tidak sah niatnya. Ya. Wa maksudun hasan, tujuan yang sahnya itu adalah yang baik. Mau niat anak menyutan tidak sahnya. Karena niatnya tidak baik. Ya. Yang satu niatnya baik ya. Wa maksudun hasan, maksudnya bagus. Jadi ada syaratnya itu 7. Dan hukum mahal hukumnya mahalnya hukumnya wajib, mahal tempatnya itu hati ya. Baik, bukan hukum mahal luar zaman masanya besertaannya dan perbuatan. Nah, hukum mahal luar zaman kaifiatnya lain yang dikerjakan satu lainnya. Kalau kita puasa, tentu ada maunya sembahyang doang. Bukan puasa, bukan sembahyang. Nah, sembahyang maghrib dan niat sembahyang isya tidak sah. Sembahyang isya dan niat sembahyang maghrib tidak sah. Ya, itu kaifiat kan. Beda perbuatan yang maka beda juga niatnya. Ya.
Ya. Wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimatain wa hiya saqtatuhu tanafus. Tidak mudarat berhenti sedikit di antara dua kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedikit itu tidak mengapa boleh. Yang bagusnya tentu kita berhenti. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, ya. Berhenti sedikit. Allahu Akbar boleh. Ya. Walau tangmurani dan tidak mudarat juga menggambarkan membariskan arah dengan baris berdepan. Jumlah baru panjangkan. Tidak mudarat menggambarkan arah daripada akbar. Jadi kalau misalnya ada orang membaca Allahu Akbar, kepada Bapak, asal jangan Allahu Akbar, itu panjang, itu tambah alif ujungnya. Ya Allahu Akbar berarti barisnya yang hidupkan, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan panjang ya. Kalau panjang satu alif berarti mat nambah alif. Ya, baca Allahu Akbar itu ada alif, ada waw ujungnya meletak di dalam. Nah setelah itu lagi, apalagi syaratnya jangan menukar hurufnya. Huruf yang ada tuh Allahu hamzah jangan ditukar dengan ain, ha jangan ditukar dengan ha. Nah, Allahu berarti ditukar, tidak sah akhirnya. Kalimat ha mafusah, nah itu jangan ditukar dengan ha, huruf ha ya. Kalau dibaca Allahu Akbar berarti sah. Kenapa? Menukar huruf ha dengan huruf ha. Atau misalnya juga ditukar kaf itu dengan huruf ha. Karena ada apa tuh mahmus. Karena sifat kaf itu adalah sifatnya hamas. Namun lalu ia memahmuskan bunyi kaf tadi menjadi ha yang mati. Lalu dibacanya Allahu Akbar, bukan tapi jadinya. Nah itu rusak juga. Jadinya tapi Allahu Akbar. Nah, itu kalau imam yang kayak itu kita langsung apa aja. Kebetulan imam baca Allahu Akbar. Akbar itu kabar, ya artinya berita. Itu berita, kalau kabar itu Allah itu berita, kabar apa sih? Hurufnya hamas, kata ada mahmusnya. Jangan ulang kita dengan qaf, menjadi qaf. Dan Allahu Akbar, tetap qaf. Allahu Akbar juga rusak juga. Rusak sampai ke ujung. Ya. Kita dengar salah baca Allahu Akbar. Nah, bila kita tidak membalapkan, kita rusak sangat. Ya, karena kita tahu. Baik, kalau kita tahu, ya Allahu Akbar ya. Ya. Nah, itu ya. Allahu Akbar bisa juga. Ya, cepat. Ya, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar ya. Bisa. Faraon satu cabang lagi. Nah, ini hati-hati kita juga penting kita nengah. Lau kafara marratin, jikalau ia mengucap takbir berkali-kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berkali-kali. Terus yang main ya 7 kali takbirnya. Ya, iya kapan.
Jikalau dia bertakbir membaca takbir marratin beberapa kali, nawiyanil iftitah, ia berniat nawil iftitah, berniat memulai salat. Dan sebelum bertakbir yang kedua, ia tidak ada niat membatalkan salat. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada niat yang pertama ini sudah sah. Diulangnya ulang Allahu Akbar. Niatnya memulai ulang salat, maka batal salatnya. Salat yang pertama tadi batal dengan takbirnya dua ini. Ya. Bikulin ya. Dakhala fiha bil witi wa faraja minha bisabni. Masuk ia ke dalam salat dengan takbir yang kecil. Keluar ia daripada salat dengan takbir yang keenam. Jadi sudah bagus. Allahu Akbar. Ulang-ulang Allahu Akbar. Niatnya memulai salat batal. Ini yang kedua ini membatalkan yang pertama. Ia masukkan yang kecil, yang ketiga. Allahu Akbar. Baru masuk dalam salat. Pulangnya yang keempat, batal pulangan. Masuk lagi ke yang kelima, masuk dari salat. Pulangnya yang keenam, batal pulangan. Ya. Nah, itu kalau niatnya setiap kali takbir itu memulai salat, membuka salat. Nah, itu batal. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, namun lama dakhala fil ula, dakhala aja misalnya. Karena sesungguhnya manakala ia masuk kepada salat dengan takbir yang kedua, keluar ia dengan takbir yang masuk ia takbir kepada salat takbir yang pertama, keluar ia dengan salat di takbir yang kedua. Karena takbir yang kedua itu membatalkan salat. Ya, sudah. Ya. Li'anna niyatal iftitah biha mutadamminatun yaqin pula. Wa hakadha dunia seterusnya. Bagi lam yanwi dzalika, jika niatnya setiap salat itu memulai, setiap takbir itu memulai salat. Ya. Jadi adalah yang tidak batal bacaan. Takbir yang kedua sudah masuk. Wala taqalla mubtilun, dan dia tidak menyalangi, ya, tidak wala ya. Tafa wala tafa dulu tidak disalangi, ya, yang membatalkan. Tafa tidak disalangi oleh yang membatalkan. Da'i'ah ada di lafzin niyatin seperti yang memulangnya. Kalau dia pakai salih, salih ya. Allahu Akbar. Asal kurang yakin, ulangnya usolli. Nah, itu pada bapak kedua itu. Karena ia dengan ucapan usolli itu sudah batal. Ya, dengan yang mengucapkan Allahu Akbar masuk dalam salat, ulangnya benar. Usolli fardhu maghribi, baru Allahu Akbar. Ini tidak masuk. Kenapa? Batal dengan ucapan usolli itu sudah batal. Ya, batal. Atau ia berniat setelah takbir yang kedua, setelah takbir yang pertama, karena kurang yakin, kurang puas, langsung saja hatinya keluar daripada salat. Lalu takbir berikutnya itu dihitung takbir pertama lagi, ya, takbir pertama lagi, ya. Nah, begitulah seterusnya dia. Nah, jadi kalau kita nak mengulang takbir, itu dalam takbir keluar dari salat. Dan hati keluar dari salat tadinya tidak salah, membatalkan salat tadi, pertama baru ulang. Nah, itu tidak apa-apa, artinya yang kedua itu dihitung yang pertama. Atau mengucapkan mengulang kalimat usolli tadi, batal itu mengulang. Terus kita kalau salat Allahu Akbar, usolli barunya batal salat. Ya, ya, paham ya? Nah, dari orang. Kalau ilmunya tidak ada, kalau tidak baca, bukan dia, ya, ya. Kalau dia mengulang lafaz usolli, lafaz niat namanya, lafaz niat lah, itu lafaz niat. Lah, kai'adati lafzin niat seperti dia mengulang lafaznya
Mama ba'dal ula zikrun la yu'asi. Maka sesudah yang pertama itu zikir yang tidak memberi bakas. Tidak apa-apa ya. Keluar dulu salat. Lalu ulangnya dan melakukan nasa orang-orang yakin punya lepas mau keluar dari berkat itu ulang lagi. Nah orang tua saja maksudnya keluar lagi salat. Tapi kalau tidak ada niat keluar untuk niat dari Allah sudah terlintas dan salat waktu maghrib itu imam dan Allah. Kurang puas niatlah memulai Allah memulai lagi batal membatalkan yang pertama tadi ya. Ulang yang ketiga baru kita masuk kepada salat ya. Jadi yang genap itu membatalkan yang pertama tadi batal. Nah itulah begitulah seterusnya. Wa yajibu isma'uhu wa yajibu isma'uhu ay takbiri nafsahu. Wajib memperdengarkan ucapan takbir itu akan dirinya. Kalau kita takbir hanya mendengar aja mulut, sementara telinga kita tidak mendengar, takbirnya belum sah juga. Mendengar. Itu isyarat dengan bibir. Itu terang. Dengarkan tadi kata Allahu Akbar. Ya, kedengaran. In kana sahih as-sam'i, jika adalah dia orang yang pendengaran normal. Orang yang tuli itu lain pula. Atau ketika kita takbir, kebetulan rumah kita, kemudian surau kita, seperti surau Kapol dan siap, itu kan bikin jalan sekali. Begitu takbir Allahu Akbar liwat undang yang maha king. Beda mau kadang-kadang lagi takbir bukan di belakang sampai paling 2 meter dan jalan yang memandang kan sampai kadang-kadang lagi itu tidak apa-apa, itu karena gangguan ya. Kalau tidak ada gangguan wajib memperdengarkan seluruh huruf dari alif Allah sampai ke ra akbar itu didengar oleh telinga kita yang mengucapkan ya. Itu syarat sah takbirnya tadi ya. Kalau tidak sah takbirnya ya. Jika sahih as-sam'i, jika adalah ia sahih betul baik pendengaran wala min nahwil dan tidak ada datang daripada seumpama gangguan. Kalau ada datang gangguan iyalah tadi motor sedang lewat atau hujan terlampau lambat ya, dan kedengaran apa-apa lagi ya. Nah itu tidak apa-apa ya, masih boleh ya apa semuanya. Kasairil min qauliyyin, seperti itulah rukun-rukun qauli, rukun bacaan. Seluruh huruf yang dibaca pada rukun bacaan itu wajib didengar oleh telinganya sendiri. Apa rukun bacaan itu? Tadi takbiratul ihram, Fatihah, ya. Dari bismillah sampai walaupun wajib didengarkan ke telinga kita. Mendengarkan kita. Bila tidak mendengar belum sah bacaan kita. Nah, walaupun ada kedengaran lagi namanya, yang ada kedengaran lagi mati kan? Kecelakaan, ya. Nah, ini tidak sah. Bondin sampai non itu kedengaran di telinga kita. Demikian juga maksudnya. Apalagi ada 5 rukun qauli. Fatihah, tasyahud akhir, ayat akhir dari at-tahiyyatu sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 yang keempat salawat atas Nabi di tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad, paling kurang ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu wajib didengar oleh telinga kita. Dan yang kelimanya salam yang pertama. Assalamualaikum. Salam yang pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak didengarkan, apalagi yang rokoknya itu sampai menkom. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi sunat. Yang rokok Assalamualaikum, salam yang pertama. Nah, semua rukun tauli, rukun bacaan itu wajib didengar oleh telinga kita. Kalau telinga kita tidak mendengar, belum sah. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.